Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian ilmiah tentang hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Yang pertama adalah tentang jumlah rakaat sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu 2 rakaat. Dia bukan 4 rakaat yang diringkas menjadi 2. Tapi memang pada asalnya dia adalah sholat yang jumlah rakaatnya hanya 2. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, salatul adha raka'atan. Salat Idul Adha itu 2 rakaat. Wa salatul fitri raka'atan. Salat Idul Fitri juga 2 rakaat. Wa salatus safari rak'atan. Begitu pula salatnya seseorang ketika sedang safar. Dia 2 rakaat. Wa salatul jum'ah rak'atani. Salat Jum'ah juga demikian, 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. Dan itu adalah salat yang sempurna, bukan salat yang diqasar. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan kata-kata tamamun ghairu qasrin. Itu adalah salat yang sempurna, bukan salat yang diqasar. Dan ini saya dengar
kata sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ini saya dengar dari lisan Nabi kalian. Taib. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Masalah yang kedua, apa yang dianjurkan untuk dibaca di sholat Jum'ah bagi seorang imam? Maka jawabannya ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat yang pertama. Kemudian membaca surat Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Rafi' salat berjum'ah di belakang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Rafi' mendengar bahwa Abu Hurairah membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat yang pertama. Kemudian beliau membaca surat Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Maka setelah sholat, Abu Rafi' menemui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau sedang keluar dari masjid. Maka Abu Rafi' mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innaka qara'ta bi surataini kana Ali bin Abi Thalib yaqra'u bihima bil Kufah." Sungguh engkau wahai sahabat Abu Hurairah telah membaca dua surat yang dibaca juga oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib di Kufah. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal Jum'ah." Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat tersebut di hari Jumat. Iya, di salat Jum'ahnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Berdasarkan penuturan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini juga berdasarkan pengamalan dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Ini pilihan yang pertama, ya, dan ini jarang ya dilakukan oleh para imam salat Jumat. Ada tapi jarang. Maka hendaknya para imam memvariasikan bacaannya. Ya. Kadang-kadang membaca yang ini yang agak panjang, kadang-kadang membaca yang pilihan yang kedua, yaitu surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Ya. Selama ini ya kebanyakan para a'immah itu membaca yang lebih ringan ini, yaitu surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Jarang dari mereka yang membaca Al-Jumu'ah di rakaat yang pertama dan Al-Munafiqun di rakaat yang kedua. Padahal sebagaimana dituturkan
oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Baik. Pilihan yang kedua, sebagaimana saya katakan tadi, disunahkan untuk membaca surat Al-A'la di rakaat yang pertama. Dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di salat Idnya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan di salat Jum'ahnya dengan bacaan surat Sabbih isma rabbikal a'la dan bacaan surat Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini menunjukkan ya bahwa hal ini juga disunnahkan. Maka para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk para imam di sholat Jum'ah dianjurkan melakukan salah satu dari dua pilihan ini. Bisa membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun, bisa juga membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini yang paling afdal. Bukan berarti tidak boleh membaca surat yang lainnya. Ya silahkan membaca surat yang lainnya, tapi kalau ingin yang paling afdal adalah memilih dari salah satu dari dua pilihan ini, ya. Memilih salah satu dari dua pilihan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah adalah masalah orang yang masbuk di sholat Jum'ah. Bagaimana kalau ada orang baru datang ketika imam sudah sujud di rakaat pertama, atau ketika imam ya sudah berdiri di rakaat yang kedua? Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sholat Jum'ah sebagaimana sholat yang lainnya. Ketika makmum masbuk, maka yang disyariatkan untuk dia adalah bergabung bersama imam, apapun posisi imam. Kalau misalnya posisi imam ruku', maka bergabunglah bersama imam dalam keadaan ruku'. Kalau posisi imam i'tidal, maka bergabunglah bersama imam dalam posisi itu. Posisi imam sujud, maka bergabunglah dengan imam dalam posisi tersebut. Ya, tentunya dengan takbiratul ihram dulu ya. Jadi takbiratul ihram, kemudian mengikuti posisi imam. Posisi imam sujud, langsung sujud. Ya, dengan membaca takbir lagi. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian setelah itu Allahu Akbar untuk takbir ke sujudnya. Taib. Ini apabila seseorang ketinggalan satu rakaat, ya. Kalau dia ketinggalan satu rakaat, maka setelah imamnya salam, maka dia menambahkan satu rakaat lagi. Dia menambahkan satu rakaat lagi. Adapun apabila dia ketinggalan 2 rakaat. Misalnya ya, dia datang sudah mendapati imam i'tidal di rakaat yang kedua.
atau sujud di rakaat yang kedua, atau duduk di antara sujud di rakaat yang kedua, atau tasyahud di rakaat yang kedua. Ya, tidak ada tasyahud kecuali di rakaat yang kedua ya. Tapi bagaimana perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh makmum? Apakah bergabung juga? Jawabannya iya. Dia bergabung bersama imam. Ya. Dia bergabung bersama imam. Hanya saja yang berbeda di sini karena ada dalil khususnya. Ketika imam salam, dia sholatnya 4 rakaat. Ketika imam salam, dia rakaatnya jadi 4, bukan 2 lagi. Ya. Kenapa seperti itu Ustaz? Bukankah sholat Jum'ah itu 2 rakaat? Jawabannya yang pertama adalah karena ada dalil khusus dalam masalah ini. Dari athar-athar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang pertama. Dan ibadah itu memang tauqifi. Ibadah itu harus disesuaikan aturannya atau harus disesuaikan penerapannya dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita buat-buat sendiri. Kalau misalnya logika kita mengatakan lain, ya sudah. Kita kalahkan logika kita. Karena memang ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Di sini juga demikian. Ternyata kalau seseorang ketinggalan 2 rakaat di salat Jum'ah, dia bukan salat 2 rakaat. Dia harus salat 4 rakaat. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah niat. Orang yang sudah mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan rakaat salat Jum'ahnya imam, apakah niatnya salat Jum'ah ataukah niatnya salat zuhur? Kalau niatnya salat Jum'ah kok 4 rakaat? Kalau niatnya salat zuhur kok bermakmum dengan imam yang salat Jum'ah? Makanya para ulama akhirnya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan niatnya salat Jum'ah. Kenapa? Ya karena imamnya salat Jum'ah. Maka apa salahnya kalau makmum niatnya salat Jum'ah? Dan itulah hukum asal. Adapun setelah imam salam, makmumnya itu salat 4 rakaat, ini karena ada dalil khusus dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan salat zuhur. Kenapa salat zuhur? Karena orang yang masbuk itu sudah tidak mendapatkan rakaat salat Jum'ahnya imam. Dianggap sudah tidak mendapatkan rakaat salat Jum'ahnya imam. Buktinya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan fatwa untuk salat 4 rakaat setelah imam salam. Dan itu menunjukkan bahwa salat tersebut bukan salat Jum'ah, tapi salat zuhur. Ya. 2 alasan yang logis. 2 alasan yang memang sama-sama ada sisi kuatnya. Wallahu ta'ala alam, ana melihat ya, dua-duanya dibolehkan. Dua-duanya dibolehkan. Tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Tentang niatnya, bukan tentang 4 rakaatnya. Tentang niatnya tidak ada dalil khusus. Maka bagi yang niat sholat Jum'ah, ya, ini tidak ada masalah. Bagi yang niat sholat zuhur juga tidak ada masalah.
apalagi orang awam, ya, kebanyakan itu menganggapnya sholat Jum'ah. Orang awam ketika masuk masjid, mendapati imamnya sudah tasyahud, ya kebanyakan menganggap itu sholat Jum'ah. Maka para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalaupun seseorang niat sholat Jum'ah, padahal sebenarnya dia sudah tidak mendapatkan rakaat sholat Jum'ah dari imamnya, maka tidak ada masalah. Karena memang ya dia sholat di belakang orang yang sholat Jum'ah. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mana dalil khusus itu yang menunjukkan bahwa kalau seseorang masbuk 2 rakaat dalam sholat Jum'ah, maka dia sholatnya 4 rakaat. Dalilnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Idza adraka ar-rajulu yaumal jum'ati rak'atan shalla ilaiha ukhra." Apabila seseorang mendapati salat Jum'ah 1 rakaat, maka silahkan dia menambahkan 1 rakaat yang lain. Jadi dia di sini masbuk 1 rakaat. Maka silahkan dia menambahkan 1 rakaat yang lain sebagai sholat Jum'ah. Dan ini tidak ada masalah sama sekali ya. Karena memang dia masih mendapatkan rakaat sholat Jum'ahnya imam. Wa in wajadahum julusan shalla arba'ah. Apabila orang tersebut mendapati jamaah sholat Jum'ah itu sudah duduk. Maksudnya duduk tasyahud. Shalla arba'ah. Maka silahkan dia sholat 4 rakaat. Ini dari siapa? Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Dari yang lain. Dari sahabat yang lain. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man adrakar rak'ah faqad adrakal jum'ah." Barang siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jum'ahnya imam, maka dia telah mendapatkan salat Jum'ah. Wa man lam yudrikil jum'ata falyusalli arba'ah. Barang siapa yang tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari salat Jum'ah, maka silahkan dia salat 4 rakaat. Silahkan dia salat 4 rakaat. Ya, ini dalil khusus dalam masalah ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa hal yang sama diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma. Dan beliau mengatakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wala yu'lamu lahum fis sahabati mukhalif. Dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisih mereka dalam masalah ini. Tidak ada sahabat lain yang menyelisih mereka dalam masalah ini. Maka ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini bisa dijadikan sebagai dalil pengecuali. Wa haka ghairu wahidin anna dzalika ijma'us sahabah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, lebih dari seorang ulama menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah pendapatnya mayoritas ulama dari mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Ya, kesimpulannya
Orang yang masbuk itu bisa dibagi menjadi dua. Masbuk tapi masih mendapatkan rakaat Jum'ahnya imam. Maka orang yang seperti ini ya menambah 1 rakaat lagi. Yang kedua, masbuk tapi tidak mendapatkan rakaat sholat Jum'ahnya imam sama sekali. Jadi dia datang, imam sudah i'tidal, atau sudah sujud, atau sudah duduk di antara 2 sujud, atau bahkan sudah tasyahud. Maka orang ini tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari sholat Jum'ahnya imam. Yang seperti ini, setelah imamnya salam, maka dia diwajibkan untuk sholat 4 rakaat. Dia diwajibkan untuk sholat 4 rakaat. Dan inilah yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebutkan juga dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Taib. Masalah yang berikutnya adalah masalah ketika sholat Jum'ahnya sangat ramai sekali. Sampai akhirnya jamaah tidak bisa sujud di tempat sholatnya. Tidak bisa sujud di lantainya. Bagaimana? Apakah boleh sujud misalnya di atas punggungnya jamaah lain? Di sini ada dalil khusus yang menunjukkan bolehnya hal itu. Padahal kalau seseorang itu sujud di atas punggungnya jamaah lain, maka akhirnya sujudnya tidak sempurna. Kepalanya bisa jadi tetap lebih tinggi daripada, mohon maaf ya, pantatnya. Apakah seperti itu dibolehkan? Apakah sah sholat Jum'ahnya apabila sujudnya seperti itu karena ramainya tempat sholat Jum'ah? Ya, dan ini banyak terjadi ya di kota-kota besar yang berkumpul banyak orang, kemudian tempat sholat Jum'ahnya tidak memadai. Bisa jadi di negara-negara minoritas, ya, di negara-negara minoritas yang banyak kaum muslimnya di sana. Jadi cari masjid susah, ada masjidnya kecil. Sedangkan kaum muslimin di situ banyak, walaupun mereka minoritas. Karena masjidnya kecil, ya, maka akhirnya mereka berjubel. Kalau rukuk mungkin masih bisa. Atau kalau rukuk pun rukuknya juga mungkin tidak sempurna. Kemudian sujudnya juga tidak sempurna lagi. Apakah mereka boleh seperti itu? Karena uzur ramainya orang? Ataukah mereka diwajibkan untuk misalnya ya sholat duhur saja setelah imamnya selesai sholat Jum'ah, biar setiap rukunnya itu bisa sempurna? Ataukah misalnya sholat Jum'ahnya dilakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali? Para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang jelas ya, apabila tempatnya sangat ramai sekali, kita dibolehkan untuk menjalankan sholat Jum'ah walaupun rukuk dan sujudnya kurang sempurna. Dalilnya adalah perkataan dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza ishtadda az-ziham, idza ishtadda az-ziham," apabila keadaan ramai itu sangat parah, "falyasjud ahadukum
ala dhahri akhihi. Maka silahkan salah seorang dari kalian untuk sujud di atas punggung saudaranya. Silahkan salah seorang dari kalian sujud di atas punggung saudaranya. Menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya. Jadi bukan sholatnya diulang-ulang, tapi sholatlah sesuai dengan kemampuan. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau misalnya masjidnya kecil, orangnya banyak, dan akhirnya jamaah tersebut sholat di jalan-jalan, atau bahkan sholat di musola hotel. Ini banyak terjadi di Mekah, ya. Ini juga banyak terjadi di Madinah. Jadi ada hotel-hotel di samping-samping atau di sekitaran Masjidil Haram yang menyediakan musola. Musola tersebut dikondisikan sedemikian rupa sehingga mereka bisa melihat, ya, Masjidil Haram, bisa melihat orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Kemudian suara juga sampai ke sana, ya, dengan jelas. Imamnya mengatakan Allahu Akbar, suara langsung sampai ke tempat tersebut. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Sholat di tempat-tempat seperti itu apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Ya, jawabannya dibolehkan. Dengan catatan tadi, ya, dengan catatan memang jamaah itu rame, ya, sampai ke bawah-bawah hotel itu, sehingga shafnya dianggap bersambung. Shafnya dianggap bersambung. Baik. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah masalah sholat sunnah setelah Jumat. Sholat sunnah setelah Jumat ini dianjurkan dan jumlahnya bisa 2, bisa 4. Ya. Jumlahnya bisa 2, bisa 4. Dan sholat ba'diyah Jum'ah ini lebih baik dilakukannya itu di rumah. Ya, lebih baik dilakukannya di rumah. Dan kalau sholat di masjid lebih baik 4 rakaat. Kalau di sholat di rumah, ya, maka Allah Ta'ala alam lebih baik 2 rakaat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah." Barang siapa yang ingin salat setelah salat Jum'ah, maka salatlah 4 rakaat. Barang siapa yang ingin salat setelah Jum'ah, maka salatlah 4 rakaat. Fa in ajila bika syai'un fasalli rak'ataini fil masjid wa rak'ataini idza raja'ta. Apabila ada sesuatu yang menjadikanmu tergesa-gesa untuk keluar dari masjid, maka salatlah di masjid 2 rakaat. Kemudian setelah itu salatlah 2 rakaat ketika kamu sudah sampai ke rumahmu, sudah pulang. Ya, ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
menunjukkan bahwa sholat ba'diyah Jum'ah itu bisa 4 rakaat. Ya ini juga seperti sholat ba'diyah zuhur ya. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Taib. Hadis yang berikutnya, ini pilihan yang kedua, 2 rakaat tapi di rumah. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak sholat sunnah setelah sholat Jum'ah sampai beliau keluar masjid. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak sholat sunnah setelah Jum'ah sampai beliau keluar masjid. Fayusalli rak'ataini fi baitihi. Kemudian setelah itu beliau sholat 2 rakaat di rumah beliau. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat di rumah beliau. Iya, ini 2 hadis ini ya, kalau kita simpulkan, kesimpulannya bisa jadi mengatakan kalau di masjid sholatlah 4 rakaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli ba'daha 4." Kalau salah seorang dari kalian ingin sholat setelah Jum'ah, maka sholatlah 4 rakaat. Ya. Kemudian disebutkan setelah itu, kalau tergesa-gesa, maka sholat 2 rakaat di masjid, kemudian sholat 2 rakaat di rumah. Nah, ini menunjukkan bahwa yang sebelumnya itu perintah ketika seseorang masih di dalam masjid. Kemudian apabila dia ingin sholat di rumah, maka afdalnya 2 rakaat. Karena sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat ba'diyahnya itu di rumah, dan beliau sholatnya 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelum itu. Jadi sholat Jum'ah selesai, beliau keluar dan sholat 2 rakaat setelah itu. Taib. Ini yang berkaitan dengan sholat ba'diyah Jum'ah. Masalah yang berikutnya adalah batas minimal jamaah sholat Jum'ah. Batas minimal jamaah sholat Jum'ah. Di sini ada banyak pendapat ya. Bahkan ada yang menyebutkan pendapat di sini sampai 15 pendapat tentang masalah ini. Berapa batas minimal jamaah sholat Jum'ah? Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari 15 pendapat dalam masalah ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menyebutkan ada 15 pendapat dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan sholat Jum'ah sama dengan sholat yang lain. Sholat Jum'ah sama dengan sholat yang lain. Batas minimalnya ya 2, yang satu imam, yang satu makmum. Kenapa pendapat ini pendapat yang paling kuat? Karena pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalilnya. Atau kalau ada dalilnya nggak kuat. Dan seringkali sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sholat Jum'ah. Tapi dihubung-hubungkan. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang sesuai dengan hukum asal. Hukum asal sholat jamaah itu 2 orang.
yang satu imam, yang satu makmum. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah yang berikutnya adalah sholat Jum'ah itu tidak seperti sholat jamaah yang lainnya, ya, atau sholat jamaah sholat 5 waktu, ya. Tidak seperti sholat jamaah dalam sholat 5 waktu. Jum'ah itu dari kata-kata ijtima'. Walaupun jamaah juga dari kata-kata ijtima', ya. Tapi sholat Jum'ah itu sholat spesial. Lebih spesial daripada sholat 5 waktu yang lainnya. Makanya sampai ada khutbahnya, ya. Dia sholat yang spesial. Maka hendaknya sholat Jum'ah itu di masjid-masjid tertentu. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu, ya. Ada masjid jami', ada yang tidak jami'. Masjid jami' itu maksudnya apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jum'ah. Masjid yang digunakan untuk sholat Jum'ah. Masjid-masjid yang tidak jami' tidak ada sholat Jum'ahnya. Kenapa ini dianjurkan? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prakteknya seperti itu. Dulu ada beberapa masjid di kota Madinah, tapi ketika sholat Jum'ah mereka berkumpul di Masjid Nabawi. Ya, mereka berkumpul di Masjid Nabawi untuk sholat Jum'ah. Kenapa seperti ini? Agar kaum muslimin ini bersatu. Memang sangat berbeda, ya. Kalau misalnya dalam satu desa ada banyak masjid, kemudian ketika sholat Jum'ah mereka pun di masjidnya masing-masing. Padahal di satu desa. Dan setiap masjid jamaahnya, ya, sedikit-sedikit. Kalau keadaannya seperti itu, ya, persatuan di antara kaum muslimin itu kurang terasa. Beda kalau misalnya ketika sholat Jum'ah semua masjid ditutup kecuali masjid jami'nya satu. Sehingga kaum muslimin berkumpul semuanya di situ. Dalam jumlah yang besar. Maka persatuan kaum muslimin menjadi lebih terasa. Ya. Persatuan kaum muslimin menjadi lebih kuat, lebih hidup. Dan inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikecualikan dalam masalah ini apabila terlalu ramai. Ya. Apabila terlalu ramai. Kalau satu masjid, Ustadz, nggak cukup, Ustadz. Saking ramainya orang. Kalau keadaannya seperti itu, ya maka silahkan, ya. Dijadikan 2 masjid, Ustadz. Kalau masih cukup 2 masjid, jangan lebih dulu. Karena memang salah satu tujuan disyariatkannya sholat Jum'ah adalah berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat. Agar mereka bisa berkumpul minimal sepekan sekali. Minimal sepekan sekali. Di sholat Jum'ah itu. Ini diantara salah satu tujuan diadakannya sholat Jum'ah. Disyariatkannya sholat Jum'ah adalah agar kaum muslimin bisa berkumpul dalam jumlah yang besar. Sehingga dalam pengaturan masjid pun harusnya demikian. Ada masjid yang jami', ada masjid yang tidak jami'. Sholat Jum'ahnya hanya di masjid jami' saja. Tentunya ini membutuhkan komunikasi yang baik, ya, di antara masyarakat di desa tersebut. Baik, yang berikutnya. Apabila berkumpul 2 hari Id. Apabila berkumpul 2 hari Id. Jadi Idul Usbu dengan
Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Usbu, hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Di saat yang sama, itu hari Idul Fitri misalnya. Atau di saat yang sama, di hari yang sama, itu Idul Adha. Apakah diwajibkan untuk mengikuti dua sholat Id dan sholat Jum'ah? Ataukah hanya diwajibkan mengikuti salah satu dari dua sholat itu? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini juga masalah yang terdapat dalil khusus di dalamnya. Sehingga masalah ini adalah masalah pengecualian. Dalil khususnya adalah praktek dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, sebenarnya ada beberapa pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, sebagaimana disebutkan dalam athar-athar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah bahwa apabila dua sholat Id itu berkumpul, sholat Id maksudnya sholat Id, sholat Jum'ah itu dengan sholat Id, sholat hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, maka dibolehkan mencukupkan diri untuk menghadiri salah satunya. Ya. Ketika sudah sholat Idul Fitri, maka tidak ada kewajiban untuk menghadiri sholat Jum'ahnya. Ketika tidak sholat Idul Fitri di hari Jumat itu, maka dia wajib menghadiri sholat Jum'ah. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Iya. Karena adanya perkataan dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja perlu digarisbawahi di sini, bagi para imam, ya, tetap diwajibkan untuk menjalankan keduanya. Salat Idul Fitri harus dijalankan. Salat Jum'ahnya juga harus dijalankan. Karena bisa jadi ada yang tidak hadir di salat Idul Fitrinya. Maka dia diwajibkan untuk salat Jum'ah. Dan itu tidak mungkin bisa dia lakukan kecuali apabila imamnya menjalankan salat Jum'ah. Jadi imam, ya, tetap diwajibkan menjalankan dua sholat tersebut. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jum'ah, dua-duanya harus dijalankan. Baik. Mungkin ada yang bertanya tentang dalil khususnya. Apa dalil khususnya? Dalil khususnya athar dari banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada athar dari sahabat Zaid ibn Arqam. Disebutkan oleh Iyas ibn Abi Ramlah. Beliau mengatakan, syahidtu Muawiyah ibn Abi Sufyan wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam. Aku pernah melihat sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada sahabat Zaid ibn Arqam. Pertanyaannya, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaum? Apakah engkau pernah menyaksikan dua Id yang berkumpul di satu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua Id di situ maksudnya adalah Idul Usbu' dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Hari raya pekanan yaitu hari Jumat dengan hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha.
Sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada sahabat Zaid ibn Arqam, apakah engkau pernah mendapati bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 2 hari Id yang berkumpul dalam satu hari? Maka sahabat Zaid ibn Arqam mengatakan na'am. Iya. Kemudian sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya lagi, fa kaifa sana'? Lalu apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana beliau menyikapi hal tersebut? Maka sahabat Zaid ibn Arqam mengatakan, Sallal Eid, thumma rakhasa fil Jum'ah. Man sya'a an yusalliya fal yusalli. Beliau ketika keadaannya seperti itu tetap sholat Id. Kemudian memberikan keringanan dalam sholat Jum'ah. Barang siapa yang ingin sholat Jum'ah silahkan. Iya. Berarti yang tidak ingin juga silahkan. Yang tidak ingin sholat Jum'ah juga silahkan. Maksudnya mendatangi sholat Jum'ah. Ya. Taib. Ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah berkumpul di hari kalian ini 2 hari raya. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Maka barang siapa yang menghendaki tidak sholat Jum'ah silahkan. Sholat Idnya sudah mencukupi atau kehadirannya di sholat Id itu sudah mencukupi dia. Sehingga dia tidak wajib lagi untuk hadir di sholat Jum'ah. Wa inna mujammi'un. Adapun kami akan melakukan sholat Jum'ah. Ini jelas ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga athar dari sahabat Ibnu Zubair. Iya. Dari Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah, beliau mengatakan, "Shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi 'idin fi yaumil jum'ah awwalan nahar." Telah salat bersama kami Abdullah ibn Zubair di hari Id, di hari Jumat. Awalan nahar, di awal hari. Ya, salat Idnya di pagi hari. Thumma ruhna ilal Jum'ah falam yakhruj. Fasallayna wahdana. Kemudian kami pun pergi untuk sholat Jum'ah, ternyata beliau tidak keluar. Fasallayna wahdana. Maka akhirnya kami pun sholat sendirian. Wa kana Ibn Abbas bit-Taif. Falamma qadim, dzakarna lahu dzalik. Ketika itu sahabat Ibn Abbas di Taif. Ketika sahabat Ibn Abbas datang ke kota Makkah, kami pun menanyakan kepada beliau. Faqala asabas sunnah. Maka sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dia telah menjalankan sunnah atau telah menepati sunnah. Ya memang sunnahnya seperti itu. Fabalagha dzalika Ibnu Zubair. Maka kabar tersebut telah sampai ke Abdullah ibn Zubair. Faqala ra'aitu Umar ibn al-Khattab idza ijtama'a 'idani sana'a mithla hadha. Akhirnya Abdullah ibn Zubair ya mengatakan, aku dahulu pernah melihat sahabat Umar ibn al-Khattab ketika 2 hari raya itu berkumpul, beliau melakukan yang seperti itu. Ini jelas ya hadisnya. Ada juga ya dari sahabat Ali ibn Abi Thalib
ya praktek yang sama. Bahwa ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jum'ah, maka mereka memberikan keringanan bagi kaum muslimin yang sudah hadir di sholat Id untuk tidak hadir di sholat Jum'ahnya. Dan tidak ada ya pengingkaran dari sahabat Nabi SAW yang lainnya. Dan yang seperti ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahkan ya, ini dilakukan oleh para sahabat besar di zamannya. Maka bisa dikatakan yang seperti ini ijma' ya dari para sahabat. Ya karena jelas ya kalau dilakukan oleh sahabat Umar ibn Khattab, oleh sahabat Ali, ya disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, juga sahabat Ibnu Umar, ya jelas yang seperti ini tersebar ya di zaman mereka. Dan tidak ada pengingkaran sama sekali dari sahabat yang lainnya. Maka yang seperti ini bisa dimasukkan ke dalam ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang seperti ini jelas ya dibolehkan. Kemudian apabila ada orang tidak mendatangi sholat Jum'ah, maka dia tetap diwajibkan untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Apabila seseorang tidak berangkat sholat Jum'ah karena memang ada keringanan, maka dia diwajibkan untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Yang terakhir para jamaah sekalian rahimanallah, apabila wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jum'ah, ya, apabila wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jum'ah, apakah para jamaah haji itu diwajibkan untuk sholat Jum'ah ataukah mereka tetap sholat zuhur? Maka jawabannya mereka sholat zuhur, ya. Mereka sholat zuhur. Ya, para jamaah haji yang wukuf di Arafah, mereka sholat zuhur, bukan sholat Jum'ah. Ya. Dan para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, hal ini berdasarkan contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya seperti itu. Beliau di Haji Wada itu wukufnya pas menepati hari Jumat. Yang beliau lakukan bukan sholat Jum'ah, tapi sholat zuhur yang diqasar, kemudian sholat asar diqasar. Ya. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Soleh Haji di Depok dan juga penanya lain di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apabila mendatangi masjid sudah selesai sholat Jumatnya dan kami bersama-sama Ustaz, apakah kami tetap melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat secara bersama-sama atau melakukan sholat zuhur 4 rakaat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ketika beberapa orang tidak mendapati sholat Jum'ahnya imam, maka mereka sholat duhur bersama-sama. Ya, mereka sholat duhur bersama-sama. Karena sholat Jum'ahnya sudah lewat. Ya, sholat Jum'ahnya sudah lewat, maka mereka melakukan gantinya
yaitu sholat zuhur. Ya. Dulu di zaman Nabi SAW itu tidak pernah ada sholat Jum'ah berkali-kali. Jangankan berkali-kali, di beberapa masjid saja tidak. Di beberapa masjid saja tidak. Jadi dulu itu banyak masjid di kota Madinah dan yang beliau jadikan sebagai tempat sholat Jum'ah hanya satu. Di seluruh Madinah, hanya satu. Yaitu Masjid Nabawi. Yang banyak masjid saja dijadikan satu ya. Apalagi dalam satu masjid. Apalagi dalam satu masjid. Ya tentu harusnya tidak ada pengulangan-pengulangan itu. Ya sekali sholat Jum'ah. Ustaz masjidnya kecil. Walaupun masjidnya kecil. Silahkan di masjid lain lebih bagus sih. Daripada di satu masjid kemudian dilakukan sholat Jum'ah berkali-kali. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak masjid saja diusahakan jadi satu. Ya, bagaimana dengan di satu masjid? Masa dijadikan berkali-kali? Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Atas penjelasannya dan sekaligus ini jadi pertanyaan untuk beberapa penanya kembali di WhatsApp kami. Baik, untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon masih di 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iskandar Pak Ustaz. Dari Kalimantan Timur ini nah. Baik, silakan Pak Iskandar. Mau tanya-tanya Pak Ustaz, saya marbot masjid. Rencananya, iya Pak, rencananya mau diberangkatkan naik umroh. Mau tanya, apakah boleh sholat sunat kan banyak aku dengar Pak Ustaz, banyak sholat sunat di depan kuburan Nabi, banyak sholat sunat di tempatnya Ibunda Khadijah. Apakah boleh begitu Pak Ustaz atau bagaimana? Itu saya mau tanyakan Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para jamaah sekalian rahimana rahimakumullah. Untuk yang pertama, bolehkah kita sholat di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, yang ada di tempat tersebut berarti berada di Masjid Nabawi. Ya. Yang berada di tempat itu dia sholat di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sholat di dalam Masjid Nabawi. Dan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah ditutup dengan 3 dinding, ya, ditutup dengan 3 dinding. Jadi dinding yang kelihatan dari luar itu adalah dinding yang ketiga. Ya, atau wallahu alam malah mungkin dinding yang keempat itu. Kalau enggak ketiga yang keempat. Intinya dia walaupun sholatnya di situ tidak dianggap sebagai sholat di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah ada beberapa dinding sehingga dia tidak bisa dikatakan sholat ya di hadapan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ini yang pertama dan itu menunjukkan ya boleh sholat di situ. Adapun orangnya niatnya salah, misalnya dia menganggap sholat di situ lebih utama daripada sholat yang lainnya, ini kesalahan dia. Ya. Ini kesalahan dia. Tapi kalau dikatakan apakah sholat di tempat tersebut boleh, maka jawabannya boleh. Itu bukan sholat di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang ada di depan dia itu bukan dinding makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan dinding makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu bukan sholat di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penjagaan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah berdoa, ya mudah-mudahan makam beliau tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi objek ibadah. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala melindungi makam beliau dijadikan sebagai objek ibadah. Terjadilah setelah itu ada pembuatan 3 dinding setelah 3 dinding yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melindungi makam beliau. Untuk yang pertanyaan yang kedua, sholat di makam ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pertanyaannya ini. Istrinya Nabi Ustaz dari Istri. Khadijah. Istri Khadijah. Taib. Sholat di belakang makam istri Khadijah. Ini jelas tidak boleh ya. Jelas tidak boleh. Dan pasti ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar di situ. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tusallu ilal qubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Ya, untuk apa? Ya, kita berharap sesuatu kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu itu datangnya darinya. Ya, untuk apa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dalam masalah ini? Kita harusnya benar-benar menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.